Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winda Abdullah. Saya mahasiswa dari program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video dengan judul Parasit. Silakan disimak ya teman-teman. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, parasit adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidup dari organisme lain. Sebagian besar parasit tidak berbahaya, sedangkan sebagiannya lain dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh manusia, kemudian menyebabkan infeksi. Nah, infeksi parasit ini kadang dapat sembuh dengan sendirinya. Walaupun demikian, seseorang yang mengalami gejala infeksi parasit disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan infeksi ke orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis parasit. Yang pertama itu ada protozoa, yang kedua ada cacing, dan yang ketiga ada ektoparasit. Selanjutnya ada gejala parasit. Gejala infeksi akibat parasit ini tergantung pada jenis parasit yang menyerang dan berkembang di dalam tubuh. Sebagai contoh, trichomoniasis seringkali tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat muncul gejala berupa iritasi, gatal, dan kemerahan di kulit sekitar kelamin, serta keluar cairan yang tidak normal dari kelamin. Gejala lain muncul akibat infeksi parasit. Yang pertama itu ada diare, dehidrasi, sakit perut, tinja berminyak, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya masuk ke pencegahan. Infeksi parasit dapat terjadi dimanapun. Oleh karena itu, penting sekali melakukan upaya pencegahan untuk menurunkan risiko terinfeksi parasit. Hal tersebut bisa dilakukan dengan yang pertama, mencuci tangan sampai benar-benar bersih. Yang kedua, memasak makanan sampai matang sempurna. Yang ketiga, mengonsumsi air yang sudah matang atau air dalam kemasan. Yang keempat, mencegah jangan sampai menelan air dari sungai, kolam, atau danau saat berenang. Dan yang kelima itu tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti sisir, handuk, topi, atau pakaian dalam dengan orang lain. Baik, masuk ke tahap akhir yaitu pengobatan. Pengobatan infeksi parasit tergantung pada jenis parasit yang menyerang tubuh dan tingkat keparahannya. Pada beberapa kasus, infeksi parasit bisa pulih dengan sendirinya. Sementara pada kasus lainnya, infeksi parasit perlu ditangani dengan pemberian obat-obatan antiparasit. Teman-teman perlu ketahui, tidak semua infeksi parasit dapat diatasi hanya dengan obat antiparasit saja. Dalam hal ini, dokter juga akan meresepkan obat antibiotik dan anti jamur untuk membantu mengatasi infeksi parasit. Jika ada diare yang timbul akibat infeksi parasit, membuat penderitanya lebih rentan mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, dokter biasanya juga akan menganjurkan pasien untuk banyak minum guna mencegah dehidrasi terjadi. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi yang berjudul parasit. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.